Kenapa kepikiran donat sih Kak? Kan terkenalnya sama pisang goreng waktu itu. Iya. Waktu itu lagi coba-coba iseng aja gitu sama anak, goreng-goreng donat gitu waktu 5 tahun lalu. Terus waktu yang main TikTok itu aku lagi bikin cemilan aja gitu buat anak gitu. Pas lagi bikin cemilan sambil nge-live, penontonnya naik gitu. Terus jadi aku ya udah deh kalau gitu live-nya sambil goreng donat aja deh, soalnya penontonnya naik gitu dari 4.000 bisa jadi 15.000 orang. Jadi kalau penontonnya naik kan sawerannya bisa punya kesempatan lebih banyak untuk dapat saweran gitu. Jadi akhirnya dia goreng donat terus deh biar penontonnya naik terus gitu, walaupun capek tetap aja itu belum ada pesanan, masih cuma konten bikin donat terus. Apa sih Kak bikin donat mulu? Maksud gua ya kan lu suka, jadi gua bikin terus gitu. Kalau resepnya sendiri dari mana? Resepnya sendiri itu dari YouTube. Oh Iya itu belajar dari YouTube gitu resep donat, ya udah bikin aja. Tapi ada tambahan nggak, ditambahin apa gitu? Iya kreativitas sendiri gitu, jadi kayak lihat juga lupa sih prosesnya gimana, aku lihat-lihat gitu terus ya udah nih kurang, ya udah tambahin ini lah, tambahin itu lah gitu. Terus pertama kali niatin banget gitu ya kalau belajar dari YouTube, emang benar-benar banget bikin donat gitu ya? Karena waktu itu udah sukses pisang goreng, terus aku bikin donat yuk gimana sih gitu, jadi lihat YouTube cobain gitu, iseng sih awalnya iseng gitu. Pertama kali open PO masih inget nggak Kak kapan? Open PO dulu kan aku masak terong masak terong gitu ya buat di rumah. Oh donat apa dulu? Donat. Oh kalau donat kan lagi live donat gitu kan, kenapa sih Kak donat mulu gitu. Ya udah yang mau ini aja chat bio gitu. Terus orang ada chat bio, tapi aku gak pernah baca, orang pada chat bio kan, aku gak pernah baca bio karena aku cari uang mulu kan, nyari saweran di TikTok. Suatu hari aku DM, aku butuh uang buat bayar apa gitu, berapa tuh 8 juta atau 5 juta gitu ya. Wah uang mobil belum ada nih, wah gimana ya caranya. Udah aku DM Sultan aja, kakak bos mau nggak ingin jualan donat gitu. Kasih nomor rekening, itu aku udah transfer 10 juta gitu, dia beli donat 10 juta gitu. Nah itu pertama kali PO. Tapi Kak Pinkan lebih besaran pendapatannya dari omset jualan donat sendiri apa saweran karena kamu lagi bikin donat Kak di TikTok? Jauh lebih besar saweran. Oh jauh. Lebih besar saweran. Tapi kemarin tuh karena netizen ngehujat, aku sedih banget karena banyak banget yang ngehujat. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin karena mata aku sedih jadi mata aku ke donat terus. Jadi mau nyawer bingung, atau memang karena mereka yang nyawer itu terkesima dengan komennya pada negatif. Jadi nggak ada yang nyawer, sampai sedih banget aku gitu. Tapi ya doain aja lah, intinya aku mau nyawer ya, tetap semangat. Jadi kalau donat itu sebenarnya menghambat live nyanyi aku gitu, menghambat karena kan live nyanyi itu kan istilahnya cukup besar. Maksudnya main TikTok itu nggak bisa dibilang besar, kadang juga gajian. Tapi kalau main TikTok kita misalnya main TikTok itu butuh pinter, butuh cerdas. Nah itu capek, untuk pinter itu capek banget. Nah kalau kita nggak klik aja dengan capeknya tuh nggak keluar sawerannya. Nah jadi kalau donat itu menghambat. Jadi kalau misalnya, tapi donat itu aku kerjain, malah sekarang aku mau ninggalin TikTok pelan-pelan, maksudnya ninggalin sejenak gitu ya. Aku bikin donat karena donat ini aku mau jadikan uang aku yang bekerja. Jadi aku tidur bangun udah ada uang dari donat untuk biaya susu anak gitu. Nah donat ini aku afirmasi lagi, bukan ngehalu, aku afirmasi, aku yakinkan bahwa donat ini akan menjadi ribuan konter di seluruh Indonesia yang bakal omsetnya miliaran. Dan aku nggak butuh jadi orang kaya, tapi aku pengen membuat orang lain yang dulunya susah kayak Pinkan pengen ajak sama-sama sukses sama Pinkan gitu. Emang kalau dari live TikTok itu kalau saweran
biasanya sekali nge-live? Iya, kalau sehari gitu. Kalau sehari bisa dari 1,5 juta sampai 15 juta bisa. Kalau donat? Sampai 50 juta bisa, tapi jarang. Main 50 juta mesti main GPU. Kan dulu aku main GPU, Rinso gitu. Sekarang kan aku ngerintis konser di TikTok. Jadi aku lagi agak males main mandi Rinso gitu-gitu. Karena walaupun mandi Rinso lebih besar, tapi aku tuh orangnya suka buka keran. Yang ini udah bisa main GPU, main Rinso. Aku buka keran, aku suka challenge buka keran usaha baru gitu, konser, buka keran donat gitu. Nanti aku mau tahu nih yang jadi kalau udah kebuka semua tinggal kita paralel berot gitu semuanya dijalani. Tapi aku tuh orangnya suka challenge, aku udah tahu PK ini uangnya gede gitu, tapi aku malah kerjain konser. Kalau Kayaknya apa sih? omset donat berapa? Oh, omset donat paling cuma sehari, bukan cuma ya, astagfirullahaladzim, maksudnya bukan cuma dibanding TikTok gitu ya, udah capek goreng donat ya 400.000 sehari. Tapi kalau lagi banyak bisa sebenarnya sehari itu bisa 2 juta rupiah, 2 juta bisa gitu ya. Tapi tangannya kadang nggak sanggup karena sambil live. Nah jadi ini beban. Jadi sekarang aku udah TikTok aku mundur dikit-dikit, kebetulan netizen banyak nyerang. Mundur dikit-dikit kayaknya emang gue diusir gitu ya, mungkin dari TikTok. Jadi untuk mengurus donat, jadi ada baiknya gitu ya. Apalah. Habis itu jadi aku mundur sejenak. Kalau di TikTok kan badan aku masih kerja. Nah kalau di donat, jadi aku ngurusin donat itu mau aku pakai APK Gojek, dia bisa order ke rumah. Insya Allah aku punya uang 5 juta, aku bisa sewa ruko bulanan. Ya kalau ada yang mau kerja sama juga boleh, kalau yang punya ruko gitu. Nah itu aku mau taruh pegawai di situ 2 sama kompor 2. Jadi donatnya di seluruh APK bisa order. Nah di situ aku berafirmasi lagi, aku tidur dia udah menghasilkan. Jadi dia kan nggak perlu orangnya, duitnya lah lagi kerja. Jadi pingkannya Tinggal kontrol doang berarti ya? lihat mutasi. Iya. Oh, hari ini Berarti kayak- sekarang udah punya berapa karyawan? belum punya. Berarti yang untuk donat masih kakak semua yang Iya masih aku semua ya. Makanya aku benar-benar sangat capek banget, tertekan. Rumah aku banyak terigu, banyak dus-dus. Mbak bayangin rumah lengket. Dan itu udah anaknya 5. Dan rencananya mau bikin toko di mana Kak Pinkan? Mau buka toko di mana? Di BSD kan Di BSD. Ya. Tapi aku lagi mikir, kata anakku, udah pakai Gojek kan bisa dari rumah. Ngapain buka ruko cuma buat ATK doang? 5 juta sebulan, itu pun kalau ada kan biasanya dia setahunan. Tapi maksud aku kalau misalnya kita punya toko, ya keren aja. Jadi misalnya orang drive thru, misalnya orang naik mobil ke toko Pinkan, tapi kan itu kalau cuma 60 juta setahun kan dapatnya di pojok. Kalau kita mau di depan-depan, wah ratusan juta gitu. Mana ada duitnya kayak gitu. Itu pun kita bulanan, yang sanggup bulanan. Kak, menanggapi komentar netizen yang dijual kemahalan, packagingnya juga seadanya. Ini ya, ada 2 jenis orang bekerja. Kita memang sama-sama bekerja, semua orang bagus, kayaknya bagus mereka bekerja. Gue juga kerja. Nah aku teliti nih tadi malam sampai jam 3 pagi sama suamiku. Nah tapi orang julid ini biasanya jago bicara, tidak bisa berbuat. Nah jadi gini, beda ya kalau sama orang kayak gini. Tapi kan udah keren, inspirasi banget, sukses. Tapi kan yang kuat ya, kita doain kardusnya Kak Pinkan lebih bagus lagi. Nah itu positif. Tapi kan donatmu busuk, keras, jelek, kemasannya apa ini nggak worth it kayak gitu. Lo food vlogger, kau itu menutup rezeki mata pencarian anak susuku, susu anakku di rumah. Kau mau ngasih susu anakku, betapa sedihnya loh. Tapi manusia boleh menutup rezeki orang, tapi Allah itu nggak tidur gitu ya. Dan cara kerja orang berbeda-beda, dan kerjaan ini ada nih. Jadi baik lagi, dan ada 2 jenis orang. Ini netizen ini, kalau yang komennya julid, ada 2 jenis orang kerja. Ini nggak tahu salah atau benar ya. Yang pertama, orang kerja itu kurang baik, agak kan apa, karena mereka cuma kerja untuk makan diri sendiri. Udah cukup mie, nasi padang, cukup kerja. Padahal anaknya pengen sepatu baru, dia lihat rumahnya jelek misalnya, lihat adik-adiknya nggak kerja, dia tidak punya pikiran bagaimana caranya untuk keluarga kita ini bisa sejahtera.
dia hanya mikir anak gue udah nyusu, mau jalan-jalan ke mall mahal nggak usah. Nah kalau Pinkan beda, Pinkan itu gue lihat Raffi Ahmad sukses, gue berpikir bagaimana bisa jadi kayak dia, bagaimana gue bisa beli rumah 30 miliar waktu gue udah sukses di masalah catering ya, per hari ya gak gimana tapi udah ada. Nah aku berpikir bagaimana cara bisa membeli rumah ini, kan aku ratu halu, jadi aku tuh memang harus berhalu untuk mendapatkan, karena dulunya aku susah, aku berhalu, aku gak punya susu, biar ada juga susunya sendiri datang ke rumah, datang susunya. Nah jadi aku tuh memang hidup dengan afirmasi. Nah jadi kita ini, nah orang yang kedua ini adalah orang yang tidak mau orang sukses itu bukan orang kerja. Orang kerja itu ada orang kerja cuma terpaksa. Misalnya ngadepin customer seadanya lah, udah tahu kok gue gajian. Apa itu baik? Itu gak baik, dia cuma pengen makan aja. Tapi ada orang kerja tulus, bekerja dengan hati, dengan loyalitas. Apalagi orang yang kita harus maju ya nak ya, kita harus beli mobil Avanza ya nak. Nanti kita tolong adik-adik kita, kamu sekolah ya. Gini. Kalau orang tua ya, jadi para julid itu yang komennya negatif ya nggak tahu ya, tapi ada dua jenis orang kerja itu. Makanya orang kerja Tapi sebenarnya untuk mematok si harga menjadi 200.000 per potongnya itu kenapa? Emang karena bahannya premium atau bagaimana? Karena enak banget rasanya, karena premium anaknya rasanya tuh donat yang itu kan kata Pinkan, donat yang paling enak di muka bumi. Nah makanya cobain aja, tapi harus persyaratannya Bahannya juga emang bahannya ya biasa sih, cuma ada yang premiumnya juga. Cuma ramuannya karena donat aku itu donat air mata, jadi donat aku itu donat anugerah, donat kesedihan, donat hinaan. Jadilah sebuah donat itu tangan aku nggak jago, tapi Allah lah yang memampukan aku mengadon itu. Nanti donatnya itu aneh, makanya harus nyoba. Tapi syaratnya donatnya harus di microwave 1 menit atau beli di tempat langsung makan. Nah, tapi itu akan beda berapa kalinya dibanding donat yang lain. Kamu makan bener-bener kamu kayak lezat parah banget. Kak Pinkan, tadi kan panutannya Arafi ya kayak pingin seperti Arafi. Iya. Jangan kita kalau ada orang maju dia bisa. Jangan kita bilang alah cuma gini, alah cuma gitu. Kita harus berpikir bagaimana bisa menjadi yang punya TV, bagaimana bisa menjadi Ruben Onsu, punya Geprek Wensu, bagaimana bisa menjadi Raffi Ahmad, kan gitu yang positif. Udah tawarin belum sih ke Arafi atau ke Ruben dengan donat kakak? Belum, Raffi belum, Koruben belum. Tapi ada keinginan buat Amel Kusol udah beli, aku belum sempet DM karena yang udah order aja Pinkan belum bisa pegang, makanya nggak bisa Pinkan tawarin karena udah ini donat 1 minggu ke depan ngantri. udah berapa lusin Kak? Di depan aku ada 40 lusin yang belum dikerjakan. Seminggu ke depan tuh? Iya, jadi ngantri sampai hari Selasa udah full. Jadi kalau kamu WA hari ini, Mbak, maaf baru dapat hari Rabu, kita akan usahakan lebih cepat dari itu gitu. Baru dapat Rabu tangannya cuma 2. Nah waktu itu kan Michelle juga nge-review ya kak ya? Iya, Cuma agak nyeleneh mungkin ya Michelle ya? Gimana kak itu strategi taktik itu apa gimana sih kak? Kayak misal, oh dia dianggapnya nyeleneh misalnya. Aku udah nggak tahu sih. Aku pikir itu positif, yang bisa komen itu aku pikir positif, ternyata agak nyeleneh ya. Tapi itu emang strategi marketing apa emang nggak di briefing? Enggak, aku juga nggak suruh dia bikin TikTok. Nanti katanya Arya kan mau bikin, suamiku mau bikin PT donat Pinkan. Kenapa mahal? Karena dia bisa buat ganjel pintu, bisa buat pintu maling. Jadi cacian-cacian itu jadi marketing yang malah naik, Arya kan gitu yang ya. punya ide kayak gitu. Jadi ya kita ya nawa itu aja lah Mbak. Yang namanya hidup pasti ada di atas ada di bawah. Kita intinya udah beli susu anak, udah bayar kontrakan aja udah syukur gitu. Yang penting bukan kita jadi orang kaya, tapi bagaimana kita menjadikan orang jauh jadi orang kaya. Itulah orang kaya, senggol dong. Tapi dukungan Michelle sama anak-anak yang lain sendiri gimana sih kak? Bantu nggak sih, bantu ngadon atau bantu apa? Stres. Si Koko, si Cici bantu nggak sih kak? Bantu, mam transfer dong mau beli sepatu. Itu siapa tuh, Michelle apa Koko tuh? Semuanya. Dari anak pertama, mam mau beli sepatu 3 juta apa yang gitu. Banyak request. Terus aku bilang, kan aku baru dapat dari Rumpi ya. Nah,
juta lagi. Oh udah ditekin anak ya mau beli apa ya? Aku bilang, ya udah, aku nggak bilang enggak. Karena apa? Karena aku ngehalu hari depan ada lagi. Jadi aku kalau anak yang minta langsung aku kasih. Dia nggak minta sepatu itu tiap hari kok. Dia mintanya kan jarang-jarang. Jadi aku kasih aja gitu. Dia enggak mah dia. Jadi dia mikir sendiri beli apa enggak ya, kasihan emak gua gitu. Jadi afirmasi juga oke-okein. Iya, oke. Kak Pinkan, beda tema nih Kak Pinkan. Kan sempat rame juga Kak Pinkan soal yang Mas Dhani nyinggung Bunda Maya. Kak Pinkan sendiri maksudnya kan Kak Pinkan juga kenal Bunda Maya, kenal Mas Dhani. Gimana sih ngelihatnya Kak Pinkan? Menyayangkan gak sih? Sebenarnya kan Pinkan ya bukan Pinkan tahu banget, bukan. Cuma kan Pinkan pernah istilahnya satu lingkungan terdekat sama Bunda sama Pak D gitu. Jadi aku no komen. depannya udah bagus banget. Tapi Mungkin dulu melihatnya bagaimana gitu. Iya Mereka sih. pasangan yang bagaimana seperti dulu. apa sih emang dulu pas Kak Pinkan Tapi bareng mereka mereka? dulu romantis loh, ciuman di mana-mana. Ada videonya ciuman gak copot-copot. Aku diliatin ya sama Pak D sama Bunda. Pak D kalau lihat nih Ping, aku lagi ciuman. Gak copot-copot, cuma di video kan. Bunda, apa sih kamu? Malu tahu katanya. Itu tahun berapa tuh? Tahun waktu aku di Ratu, aku bilang, ya Allah, nggak mau nih anak-anak. Jadi mereka sangat romantis. Mereka kan dari dulunya cinta SMA, benar-benar wah, bebu-bebu. Dari bukan seorang belum jadi artis sampai jadi artis. Saling curhat gitu Mbak. Apa? Saling curhat gitu kan. Ya, Curhat-curhatan ya gitu. intinya misalnya gini. Misalnya pokoknya ada kasus apa, ya aku tahu karena di depan mata. Misalnya, lu kan diangkat kemana, di depan lu kemana? Gitu, tahu. Berarti sering pamer kemesraan ya dulu ya? Mas Dhani sama Bunda tuh sering pamer kemesraan ke Kak Pinkan ya? Iya, dia kan orangnya kayak ya istilahnya, tapi nggak terlalu kayak gimana, coba kayak nggak malu aja gitu. Jadi Couple saja gitu, Hah? romantis. iya romantis aja, tapi nggak terlalu romantis sih, cuma mereka romantisnya kelihatan aja sih kalau di depan mata, walaupun mereka cuek gitu, tapi kayak saling sayang gitu kelihatan. Gitu. Tapi menyayangkan gak sih Kak Pinkan soal Permasalahan ini kan mulai mencuat lagi nih Kak Pinkan. menyayangkan gak sih? Ya ini dua-duanya mesti ketemu. Kayak aku sama Arya kan berantem tuh, ada kubu Arya, kubu Pinkan. Itu harus dua-duanya ketemu, harus janjian. Yuk janjian yuk, jangan ngomong lagi yuk. Baru bisa. Kalau cuma ya wajar yang ini ngomong, ya wajar karena yang ini kan ngomong. Jadi yang ini ngomong dong. Kayak aku netizen ngomong, aku bikin EVT. Kayak donat aku bukan donat daging, donat aku donat cair, wajar. Jadi kalau nggak ada sumbernya juga nggak bakalan itu. Dah. Tapi ngomongin tadi Kak Pinkan kan emang sempat waktu itu berantem sama Kak Arya dan kabarnya mau sampai pisah Kak. Tapi tiba-tiba baik lagi. Itu gimmick apa enggak sih Kak? Enggak gimmick. Kita sering kok cerai 1 hari balik lagi. Kasihan Pinkan tadi yang live ya di Itu gimana Kak? Itu emang berantem aja apa gimana sih Kak? Beneran itu Mbak, beneran cuma rumah tangga aja kan. beneran kok, beneran. Itu kayak pokoknya namanya nyatuin 2 orang. Ibarat kalau aku sering bilang, Arya kamu siput, kamu jalannya lama gitu. Baikannya gimana Kalau kemarin? aku kenceng kan gitu. Hah? Baikannya Gimana? Kayaknya aku yang ini sini ya gitu. Udah pengen gitu. Berarti belum ada kata talak ya? Belum nyampe talak Kak Pinkan? Apa? Belum nyampe talak dan rencana gugat gitu Kak? Udah. Deh, Ya? oke. Oke.